Bang Idung, ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum sendiri? Mungkin yang nggak bisa dilupain dari Bang Idung, mungkin apa dari Bang? Yang bisa dilupain, pesannya ya jaga anak-anak. Dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah, pokoknya anak-anak itu bertanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa susu kembar, dia itu ingat kembar susunya, jangan sampai kehabisan. Oke, ya. Hari ketiga ini acara maulid dan yasin seperti apa tadi? Ya, tradisi di sini kan malam 3 hari itu lebih banyak jamaah gitu kan. Dan nanti juga malam ketujuh kan lebih banyak jamaah lagi. Tadi ini dia pengganti sholatnya kok selama hidupnya. Sebelum kemampuan kita cuma 1.800 liter, kita kasih itu, kita serahin ke yang layak makan. 1.800 liter, mohon maaf, untuk berapa? Untuk jamaah yang tadi itu diliterin 5 liter, 5 kilo 5 liter. Untuk pengganti puasanya nih, puasa sholatnya selama empok hidup dan meninggalkan itu. Mungkin selama 3 hari makam kok juga semakin banyak ziarah, banyak juga yang doain. Senang saya, memang orang baik ya, jadi menyuruh orang baik begitu. Orang semuanya baik gitu, sampai ada yang ngirim-ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena Mpok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya dia juga suka sedekah gitu, diem-diem nih kayak yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu, sampai dia ngirim-ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh, dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu, silakan bapak makan kata dia gitu. Dari siapa nih bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang yang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangan juga dari hamba Allah. Kayak gitu kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuma bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Rezeki Empo bagus gitu, dari makanan yang semua banyak banget gitu. Teman-teman gue masih banyak yang datang kan, teman-teman lama yang waktu zaman Empo tuh jadi penyanyi maupun kalang-kalangan saya itu masih banyak yang datang tiap hari, masih banyak yang datang doain, nggak putus-putus. Fan yang Empo datang dari Aceh, dari mana sampai datang, sampai ada yang nginep di sini, sampai ngaji, sampai Empo dikasih Al-Quran, sampai Empo dikasih tasbih. Itu jauh-jauh datang dari luar kota katanya? Iya, dari Aceh. Nginep dia ngaji di sini. Dia ngaji, dia mau hataman katanya silakan, nggak ada larangan kok, buat kebaikan silakan kayak gitu. Apa katanya nggak kenapa, silakan kayak gitu. Buat kebaikan kenapa ditolak kayak gitu. Dia mau ngaji kok sampai hataman nih dari Aceh. Abang, kalau soal yang tadi vidya 1.800 liter itu emang sebelum almarhumah wafat ada pesan atau emang dari keluarga sendiri atau dari abang? Ya nggak ada pesan ya, kayak gitu kewajiban. Mungkin ada sholat-sholat empok yang bolong tuh kita ganti dengan sedekah fidyah namanya gitu. Berarti selama 1.850 hari itu. Mungkin kan ada yang bolong-bolong kita ganti dengan sedekah. Kita ini coba dengan sedekah gitu. Tapi memang nggak bisa diganti sholat kayak gitu. Itu jatuhnya dia sedekah kayak gitu. Abang ngomongin soal apa namanya, pesan-pesan terakhir kan sempat viral juga tulisan wasiat yang dibacain oleh Pak Irfan Hakim ya. Nah, itu seperti apa mungkin Bang, ada nitipin pesan ke teman-teman artis, terus teman-teman keluarga semua. Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka, saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini saya ini gitu agak semangat gitu. Hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Tapi tahu Bang soal yang surat wasiat yang dibaca nama Irfan ini yang belum. Iya, apa itu belum tahu. Oh, yang ini yang untuk keluarga, sahabat dan penonton, kalau aku udah nggak ada jangan nangis, jangan lama-lama, hidup harus terus berjalan. Oh, itu baru tahu. Gitu, iya baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja, kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa? Kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener nggak Pak? Bener itu hadis Nabi kayak gitu.
Kalau kayak gitu mama meninggal hari Jumat aja dong Pak ya, enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, aku meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian gitu. Bang Idung sih sebenarnya sudah ada firasat belum sih sebelum almarhum meninggal, sudah ada firasat Siapa? dari Saya. Bang Idung? Firasat itu sih nggak ada ya, cuman kalau mimpi empok meninggal waktu empok di rumah sakit itu saya mimpi kayak gitu, tapi saya baik sangka mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu, karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya Betul. sebalikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi dejavu gitu, ini kayak yang di mimpi empok meninggal dengan senyum, cuman meninggal cuman kita peluknya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut sama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri, Iya. Pak nggak kuat saya peluk, ikutin sama, cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah apa langsung merem, itu udah gitu doang, gampang. Dan mimpinya itu disampaikan ke almarhum nggak sih? Saya nggak berani, takut lama kan kepikiran gitu. Iya. Malam mau meninggal tuh saya duduk tuh di bangku, udah makin dia gini lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, terus saya lihat tadi liatin lagi, saya balik lagi, saya lihat tadi dia balik lagi gitu. Jadi nggak mau tatapan. Bang Idung ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum sendiri? Mungkin yang nggak bisa dilupain dari Bang Idung, mungkin apa dari? Yang nggak bisa dilupain. Pesannya ya jaga anak-anak. Dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. Iya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya kayak gitu. Jangan lupa susu si kembar, dia itu ingat kembar susunya, jangan sampai kehabisan kata dia kan. Dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis, kayak gitu dia tahu. Jadi itu bener-bener ini nama dia selalu ingatnya anak gitu kan. Mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Pak, anak-anak pendidikannya harus bener-bener tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Nah, mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu. Entah kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, entah kita suapin kayak gitu. Obat juga udah saya gerusin tuh, karena takut keselakan karena napasnya kan udah selalu bilang Pak ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin, malam-malam tuh udah dingin, badan ini udah dingin. Nah jam abis sholat subuh kan, saya sholat subuh, Pak sini Pak, apa gitu manggil, di sini suruh tidur di sampingnya. Bilang mah nggak muat ini, kayak gitu udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap, melukin aja gitu. Karena kan kok tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah, dimelukin aja, kayak giniin aja, mah ikutin ya, baca sholawat gitu kan. Dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati tuh saya tuntun gitu. Sampai terakhir pun saya tuntun, cuma sampai Allah udah habis. Abang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum ya buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuma anak-anak di depan anak, jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin gitu. Itu secara lisan berarti abang ya? Iya. Pas di rumah sakit ya? Iya.